right and centre. Ronaldo keeps his feet. Great strength by the Brazilian. He's left three players in his wake. He's kept his feet. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is world class! Absolute genius from the young Brazilian. Mengangkat Piala Dunia di usia 17 tahun. Menjadi pemain terbaik dunia di usia 21 tahun. Dan menjadi yang termuda dalam sejarah sepak bola, menjadi top scorer Piala Dunia 2002, menghebohkan La Liga, menaklukkan Serie A, melegenda di Brazil dan dunia, dijuluki The Phenomenon. Dialah Ronaldo Nazario. Sang striker legendaris yang tidak akan pernah bosan untuk dibicarakan dan dikenang. El balón, Cambiaso, el centro de Roberto Carlos sobre Ronaldo, Ronaldo que controla con el pecho, puede marcar, gol de Ronaldo. Hingga saat ini, setiap harinya jutaan orang masih menonton video kegilaan Ronaldo di lapangan ketika masih aktif sebagai pemain profesional. Vuole fare spettacolo. Pada masa jayanya, dia mampu mengalahkan Paolo Maldini dan Fabio Cannavaro yang disebut sebagai dua di antara center back terbaik dunia. Dia mempermalukan banyak pemain, membuat kiper terlihat sangat bodoh dengan melewatinya. Membuat para penonton tercengang dengan trik dan aksinya, hingga membuat kagum dengan gol spektakulernya. Ronaldo. Now Ronaldo, great feet from Ronaldo. Oh, it's ballet-like from Ronaldo. Oh, look at that ball through. Surely a great chance here. Can he finish? Cuts it back. Oh, he's going to walk this one in. Brilliant. Penyerang sayap terbaik mungkin masih bisa diperdebatkan. Namun, penyerang tengah dan nomor 9 murni terbaik akan sulit dibantah jika Ronaldo Nazario tidak ditempatkan pada podium teratas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu penyerang tengah terbaik dalam sejarah. Berbagai raihan prestisius, baik bersama tim maupun individu, menjadi bukti nyata betapa hebatnya O Fenomeno. Dia adalah idola dari para idola terbaik di dunia. Sang pemain yang bisa membuat penontonnya merasa sangat terhibur. The one player that you idolized watching growing up. Where I came from, we were watching a lot Ronaldo the Phenomenal, the Brazilian. For me, he was not playing football, he was football. So what he did, everybody tried to copy. I couldn't agree more. When he did a move, anybody could do that move, but when he did it was like, what happened? Seorang pemain yang begitu dikagumi oleh banyak pencinta sepak bola di seluruh belahan bumi. Bukan hanya idola bagi para penggemar, tetapi juga dikagumi oleh banyak praktisi sepak bola. Neymar Junior, Ibrahimovic, hingga Karim Benzema adalah sedikit pemain besar yang mengagumi Ronaldo Nazario sejak mereka kecil. Dia adalah aktor utama kesuksesan Brazil dalam menjuarai Piala Dunia 2002. Pemain yang memiliki magnet luar biasa di dalam dan luar lapangan. Pemain yang begitu fenomenal. Namun, karirnya yang begitu gemilang harus lebih cepat berakhir kala mulai dihantui cedera tanpa henti dan kelakuannya sendiri di luar lapangan. Lantas, seberapa hebat Ronaldo Nazario di masa emasnya hingga dia disebut pemain fenomenal? Simak kisahnya. Here's Ronaldo. Ronaldo on a run. This is danger. Ronaldo into the area. Ronaldo, how does he do that? Genius.
Ronaldo. Nice ball in the box. He passes. Goal! Ronaldo for Brazil. Ronaldo on the move. It's Ronaldo. Oh, it's a stunner. Se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. Ronaldo. Oh, brilliantly done. And it's Ronaldo. Oh, brilliant turn. Oh, and a fine save from Ricky. Now Ronaldo, great feet from Ronaldo. Oh, it's ballet-like from Ronaldo. Well, it just shows you up, Jay. He still can do it. Buscando a Ronaldo ante Cañizares. La acción de Ronaldo ha marcado, Ronaldo gol, ha marcado el Real Madrid. ¡Qué manera de definir la de Ronaldo! Ronaldo Luis Nazario de Lima lahir pada 18 September 1976 di Rio de Janeiro, Brazil. Keluarganya tinggal di Bento Ribeiro, sebuah pemukiman para orang miskin di Brazil. Tempat tersebut juga bisa disebut sebagai salah satu favela, istilah umum untuk pemukiman kumuh di Brazil. Namun daerah itu tidak semengerikan favela Rocinha dan favela Vidigal yang merupakan sarang para kriminal. Tetapi bukan berarti tempat tinggal Ronaldo tersebut tidak terdampak negatif. Dia lahir dari keluarga kurang mampu secara finansial. Ayahnya, Nelio Nazario de Lima, adalah seorang pelayan toko. Sementara ibunya, Sonia dos Santos Barata, adalah seorang penjual makanan ringan yang penghasilannya tidak seberapa untuk menghidupi Ronaldo dan adiknya. Meski begitu, orang tuanya berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk sang anak demi masa depan yang lebih baik. Seperti kebanyakan anak Brazil pada umumnya, Ronaldo menggemari sepak bola sejak kecil. Ya, di Brazil, sepak bola mungkin sudah seperti agama baru. Pengikutnya hampir satu negara dan bertambah tiap tahunnya. Banyak dari mereka, mungkin 90% dari populasi anak laki-laki di Brazil, berharap jadi pemain hebat di kemudian hari demi mengubah kehidupan jadi lebih layak. Tidak terkecuali Ronaldo Nazario. Dia mulai masuk akademi sepak bola sejak usia 6 tahun. Velcoire adalah klub pertamanya. Namun, ketika dia berusia 11 tahun, hal yang tidak diinginkan terjadi. Kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Perpisahan orang tuanya ini berdampak pada mental Ronaldo yang membuatnya frustasi hingga dia putus sekolah. Ronaldo kecil kemudian tinggal dengan ibunya. Akan tetapi, akibat perpisahan orang tuanya tersebut, dia menjadi anak yang tidak betah di rumah. Ronaldo mulai lebih sering pergi ke jalan, mencari pelarian, atau mungkin mencari kebahagiaan. Ketika itu, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah bermain sepak bola. Ronaldo mulai lebih sering bermain sepak bola di jalanan untuk bersenang-senang dan mengembangkan keterampilannya. Namun, dia juga bermain sepak bola untuk mendapatkan uang dalam beberapa kesempatan, seperti dalam pertandingan-pertandingan lokal
ataupun turnamen-turnamen kecil. Disinilah namanya mulai dibicarakan, terutama di kalangan para pemain jalanan. Bakat sepak bolanya semakin mencuat ke permukaan. Dari situ, Ronaldo mendapat banyak dukungan dari teman, tetangga, bahkan penonton yang baru saja melihat aksinya. Banyak yang menganggap jika dia memiliki kemampuan yang mengagumkan. Pada lain sisi, dia juga bermain untuk Social Ramos Football Club yang merupakan tim futsal di mana bakatnya sudah terlihat sangat mentereng dari anak-anak seusianya. Permainan bola dengan jumlah 5 orang ini sangat penting dalam mengembangkan kemampuannya, terutama melatih kecepatan, kelincahan kaki, dan ketenangan. Banyak trik yang dia pelajari dalam tahap ini, terutama untuk mengecoh dan melewati lawan. Di liga futsal yang dia ikuti, dikatakan bahwa Ronaldo mampu mencetak 166 gol di musim pertamanya. Dia juga pernah mencetak 11 gol dari 12 gol timnya dalam satu pertandingan. Luar biasa. Ronaldo yang hidup dengan segala keterbatasan berusaha keras dalam sepak bola agar kehidupannya kelak menjadi lebih baik. Dia terus berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi lokal. Hingga pada suatu hari, ketika dia bermain sepak bola jalanan, bakatnya diendus oleh pencari bakat sepak bola jalanan, yakni Jairzinho. Jairzinho adalah salah satu legenda sepak bola Brazil era 70-an yang saat itu berprofesi sebagai pelatih tim muda São Cristóvão, juga pencari bakat-bakat yang dimiliki negeri Samba. Jairzinho terpukau pada kemampuan Ronaldo kecil yang kemudian merekrutnya pada 1993. São Cristóvão adalah gerbang pertama karir sepak bola profesionalnya. Bersama tim muda ini, dia dibina oleh Jairzinho selama beberapa bulan sebelum akhirnya direkomendasikan ke Cruzeiro oleh Jairzinho. Dia bergabung pada Januari 1993 ketika berusia 16 tahun. Cruzeiro menjadi klub pertama yang memberikan kontak profesional kepadanya. Já começa a virar notícia. É um sonho, né? Sair do São Cristóvão, dar um pulo, seleção brasileira, Cruzeiro, bastante importante para mim, começando agora. O centroavante Ronaldo, que era do São Cristóvão, time pequeno do Rio, foi disputado por nada menos que São Paulo e Cruzeiro. Acabou indo para Minas por $25 mil. Sebagian besar penghasilannya di Cruzeiro dia gunakan untuk membantu keluarganya. Sebenarnya, Ronaldo sangat mengagumi Flamengo, tim impiannya ketika kecil. Dia sempat diundang untuk uji coba oleh Flamengo, tetapi melewatkan uji coba yang telah dijadwalkan karena ketidakmampuannya untuk membayar ongkos transportasi. Oleh karena itu, pelatihnya Jairzinho kemudian merekomendasikannya ke Cruzeiro. Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Di usianya yang masih 16 tahun, dia mengejutkan seantero Brazil. Ronaldo, yang baru debut sebagai pemain profesional bersama Cruzeiro, mampu bermain mengesankan dan mencetak 56 gol dari 54 laga di musim pertamanya. Dia menunjukkan bakatnya sebagai penyerang haus gol dan membantu timnya meraih kesuksesan.
Ronaldo membantu Cruzeiro meraih gelar juara Piala Brazil 1993 dan menjadi salah satu pemain muda terbaik di Brazil. Maka tidak heran jika dia jadi pemain muda yang sangat diidolakan negeri Samba. Penampilan baiknya bersama Cruzeiro membawanya masuk ke timnas Brazil senior. Pada Maret 1994, Ronaldo memulai debutnya untuk tim Seleção dalam pertandingan persahabatan melawan Argentina. Beberapa waktu kemudian, dia terpilih sebagai pemain Brazil yang akan bermain di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Namun di sana, dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Karena sang pelatih, Carlos Alberto Pereira, lebih sering memainkan Romario ataupun Bebeto. Meski begitu, hal positif yang bisa dia ambil adalah bahwa dia bisa belajar dari para pemain terbaik di skuad Brazil kala itu. Terlebih, usianya masih 17 tahun, Ronaldo lebih butuh pembelajaran dan pengalaman ketimbang pengakuan. Sebagai bonus, dia mengangkat trofi Piala Dunia karena tim Seleção berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Italia lewat babak adu penalti. Bakat yang dia tunjukkan bersama Cruzeiro kemudian menarik perhatian beberapa klub Eropa. Setelah Piala Dunia 1994, PSV Eindhoven menawarkan kesempatan baginya untuk bermain di level yang lebih tinggi dan meningkatkan keterampilannya sebagai pemain sepak bola. Selain itu, atas saran seniornya di Brazil, yang juga mantan pemain PSV, Romario, dia memilih terbang ke Belanda yang memang ramah untuk para pemain muda. Tô os conhecendo agora, né? E tô tendo, graças a Deus, boa impressão de todos. E parece que todos têm me recebido muito bem. Niels wint, Ronaldo voor het eerst in het strafschopgebied. Bersama PSV, dia berkembang sangat pesat. Ronaldo beradaptasi dengan baik terhadap budaya dan iklim Eropa. Ronaldo. Und praktisch mit Ablauf. Musim pertamanya, 1994-1995, dia mampu mencetak 35 gol dari 36 laga. Catatan yang sangat produktif. Dan Ronaldo baru saja memulai karirnya. Meijer gespeeld, die stuurt Ronaldo weg. Waar blijft het kunstje van de Braziliaan? Hier misschien? Ja hoor, daar is hij. De 22e van dit seizoen. Ronaldo. Hal ini tentu saja menarik perhatian dunia. Mengingat Ronaldo Nazario baru berusia 18 tahun saat itu, tetapi mampu menjadi mesin gol dan pemain kunci bagi PSV. Niet makkelijk. Heel moeilijk. Mooie bal, Ronaldo in de ruimte gespeeld en die kan de wedstrijd beslissen. Ontwijkt de tackle van eerst Boy en dan Van Ede en het is de tweede van de Braziliaan. Di akhir musim, selain membawa PSV menjadi juara Eredivisie, dirinya juga keluar sebagai top scorer Liga Belanda dengan torehan 30 gol. Seketika, dunia menyebutnya sebagai salah satu talenta muda terbaik saat itu.
Begitupun pada musim keduanya, 1995-1996, Ronaldo terus tampil menggila. Is dit zijn moment? Hij heeft er maar heel weinig nodig, de Braziliaan. En dit is... Ronaldo nog. Ronaldo. Ronaldo niet buitenspel. Ronaldo langs de doelman. Ronaldo 1-0. Dalam 12 laga di Liga, dia berhasil mencetak 12 gol. Ronaldo sempat mengalami cedera pada pekan ke-17 Liga dan absen dalam cukup banyak pertandingan. Namun setelah pulih, dia mengakhiri musim dengan sumbangan 19 gol dari 21 pertandingan. Van Stam Valks. Ronaldo schijnt er niet bij spel te staan. Die gaat een doelpunt scoren, ja. Ronaldo Nazario adalah pemain yang tidak dapat disamakan dengan pemain lain. Dia sangat ikonik, permainan kakinya memukau, kecepatan, dan kemampuan driblnya di atas rata-rata yang membuatnya mudah melewati pemain bertahan dan membodohi penjaga gawang, lalu mencetak gol ke gawang yang kosong. Ronaldo niet buitenspel. Ronaldo langs de doelman. Ronaldo 1-0. 2 musim bermain untuk PSV, banyak klub besar mengincar tanda tangannya. Karena permainan Ronaldo ketika itu adalah sesuatu yang benar-benar istimewa. Cara dia mengejek lawan, mempermalukan mereka, layaknya pemain amatir, sangat berkelas, dan juga menghibur. Preparação para a Copa América. Que beleza, Ronaldinho. Publik sepak bola dunia seperti melihat Pele di masa jayanya. Dia adalah pemain yang penuh trik dan tipu daya. Ilmu bermain di jalanan dan futsalnya dia terapkan dengan sempurna dalam sepak bola. Mengagumkan. A entrada da área, jogada individual, tirou 2, tirou 3, ganhou a grande área, vai a linha de fundo, bateu cruzado na rede pelo lado de fora, escanteio. Essa jogada lá, Ronaldo mesmo, né? Inter Milan, AC Milan, dan Barcelona yang di masa itu merupakan beberapa klub dengan kekuatan terbesar di Eropa, adalah klub terdepan yang berlomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Dari sekian klub yang datang mengajukan penawaran, Barcelona menjadi pihak terkuat karena mereka bersedia membayar 15 juta euro untuk Ronaldo. Harga yang mahal di tahun 1996 untuk pemuda berusia 19 tahun. Selain itu, alasan Ronaldo Nazario berlabuh ke Katalan karena Barcelona saat itu sedang membangun tim yang kuat di bawah pelatih Bobby Robson, dan Ronaldo ingin menjadi bagian dari proyek ambisius tersebut. Barcelona juga menawarkan kontrak yang sangat menguntungkan bagi dirinya, membuat Ronaldo menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia meski masih sangat muda. Dan yang terpenting, dia ingin berkembang lebih jauh dan memenangkan banyak trofi bergengsi. Liga Spanyol musim 96-97 menjadi momen berharga bagi Ronaldo untuk bersinar bersama Barcelona. Biaya mahal yang dikeluarkan Barcelona, dia bayar dengan catatan luar biasa. Ronaldo berhasil tampil mengesankan dengan mencetak gol hampir di setiap pertandingan. Está buscando a Ronaldo de nuevo, le encuentra Ronaldo, taconazo, Pichi, Ronaldo, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, Ronaldo va a marcar el tercero entrante de paseo. Tercer gol del Barcelona. Atenció Ronaldo, la jugada Ronaldo que es plantarà tot sol davant de Sobe, gol, 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 gol. Para lawan dan penonton benar-benar dibuat terpukau dengan aksinya. Sí, va a debutar a la Lliga aquesta setmana. Atenció Ronaldo, gol! Musim itu, dia mencetak 47 gol dari 49 laga di semua kompetisi dan memenangkan Golden Boot Eropa.
menjadi top scorer La Liga dengan perolehan 34 gol, membawa Barcelona menjuarai UEFA Cup Winners, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Namun sayangnya, gelar La Liga harus jatuh ke tangan Real Madrid yang mengemas 2 poin lebih banyak dari Barcelona. Para Ronaldinho, para Denis, e agora? Para Ronaldinho, bater pro gol, Ronaldinho, perna esquerda, bateu, gol! Pada musim itu juga, dia bantu Brazil memenangkan Copa America 1997. Fora do Brasil, para alegar sua torcida. Semua pencapaian tersebut membawanya menjadi salah satu kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or. Tetapi sebelum itu, dia terlebih dahulu diganjar dengan penghargaan The Best FIFA Men's Player 1996. Sayangnya, kebersamaan Ronaldo bersama Barcelona tidak berlangsung lama meski terlihat baik-baik saja. Sekilas, tampak bahwa tangga kejayaan sedang dibangun bersama. Ronaldo siap mengukir cerita yang lebih panjang bersama tim kebanggaan Catalunya. Namun kenyataannya, dia harus pergi lebih cepat dari Camp Nou, walaupun dirinya sudah memberikan kontribusi nyata. Ketika itu, Ronaldo Nazario sempat meminta kenaikan upah karena apa yang telah dia berikan. Akan tetapi, Presiden Barcelona kala itu, Josep Luis Nunes, menolak dan mempersilahkan Ronaldo mencari klub baru. Selain itu, dia juga sempat mengalami cedera lutut menjelang akhir musim 96-97 yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Cedera yang juga sempat dia alami ketika berseragam PSV. Barcelona kemudian khawatir tentang resiko cedera yang berulang dan dampaknya pada performa Ronaldo. Biaya pengobatan cedera Ronaldo yang tinggi juga membuat Barcelona mempertimbangkan untuk menjualnya. Kemudian, Inter Milan menawarkan kontrak yang sangat menguntungkan bagi Ronaldo dan Barcelona setuju untuk menjualnya seharga 26 juta euro. Tra qualche minuto Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, arriverà a Milano. Selain itu, sebelum Liga Inggris tenar sekarang, Serie A Italia era 90-an merupakan liga sepak bola paling digemari di dunia. Maka dari itu, Liga Italia menjadi magnet kuat bagi para pecinta sepak bola di seluruh belahan bumi. Diego Maradona, Michel Platini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Paolo Maldini, hingga Gabriel Batistuta adalah sedikit pemain besar yang pernah menghuni panasnya Liga Italia. Maka tidak heran jika Serie A menjadi tujuan utama para pesepak bola terbaik sebagai lanjutan karirnya. Kepindahan Ronaldo ke Liga Italia meningkatkan ketenarannya, bahkan mungkin melebihi ketenaran artis Hollywood. Es casi como una botella de champán, ¿no? Se descorcha, dura 5 segundos la espuma. Bueno, Ronaldo que puede marcar el cuarto, está solo Ronaldo. Gol de Ronaldo. Corre Ronaldo, el disparo del jugador brasileño. Vaya golazo que acaba de marcar Ronaldo. No le vimos marcar demasiadas faltas en Italia, yo recuerdo Yorkaev, mete en profundidad para la carrera de Ronaldo, se ha marchado Ronaldo, ha tocado Ronaldo y gol. Tidak lama setelah kepindahannya ke Inter Milan, Ronaldo Nazario terpilih sebagai pemain terbaik dunia 1997 berkat penampilan luar biasanya di musim 96-97 bersama Barcelona dan Brazil. Exactamente ese trofeo.
lo que hace es elegir al mejor futbolista que actúa en Europa. Ketika itu, usianya masih 21 tahun. Dia menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola yang mampu memenangkan Ballon d'Or. Rekor itu bahkan belum terpecahkan hingga saat ini. Fenomenal. Simeone insiste ahora por el centro con esa combinación sobre Ventola. Ventola se hace un lío, recibe Ronaldo. Ronaldo el disparo y gol. Ha llegado el centro sul sinistro, mette fuori al limite Ronny, carica il destro, gol! 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 Bersama Inter Milan, di musim pertamanya 1997-1998, Ronaldo Nazario tidak banyak menemukan kesulitan. Dia beradaptasi dengan baik dan langsung menjadi tombak utama La Benia Mata. Sí, otra vez con doble plano, el disparo de Ronaldo. Gol de Ronaldo, gol del Inter de Milán, golazo del brasileño. Ha sido gol, ha sido una bota. Después de ese... Dia tampil mengesankan dengan mengemas 34 gol dari 47 laga di semua kompetisi. Berkat penampilannya, Ronaldo kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim itu. Dia juga bantu Inter Milan memenangkan UEFA Cup musim tersebut. Ronaldo, flag stays down. It is Ronaldo for Inter. It's wonderful. He won the UEFA Cup Winners' Cup with Barcelona last season. And surely now, he has sealed the UEFA Cup for Inter this season with a sublime step over in front of the goalkeeper. Kehebatan Ronaldo Nazario memang sudah tidak diragukan lagi. Meskipun saat itu usianya masih 21 tahun, tetapi dia telah berada dalam performa puncaknya. Tidak banyak pemain yang bisa mencapai level tersebut di usia muda. Caranya bermain sangat luar biasa. Hasta el medio campo, hasta esa posición más o menos que ocupa Ronaldo. Atención. Ojo a Ronaldo, que tiene peligro. El primer gol que llegó de las botas de Ronaldo. Ronaldo hampir memiliki semua atribut sebagai syarat untuk menjadi penyerang mematikan. Dia memiliki kecepatan, meskipun tubuhnya tinggi besar dan gempal. Dia gesit seperti penyerang sayap. Ronaldo de nuevo, que esperó muy bien la llegada de Torrada. Bueno, el recorte Ronaldo, que se la pone a Figo en la... Ronaldo. Mas pela Ronaldo. For Brazil. Di eranya, pemain seperti Ronaldo Nazario sangatlah tidak umum. Badannya besar dan kokoh, namun dia masih punya eksplosivitas tinggi serta teknik dan kecepatan di atas rata-rata. Corriendo por la banda, le ha dejado literalmente tirado a Manini. Atención a Ronaldo dentro del área, un nuevo recorte, puede disparar. Ronaldo, desmarcado en el terreno de juego del Atalanta, se ha ido muy bien de Rústico, no ha podido irse. Keseimbangan tubuh saat bergerak, ketenangan, berpadu dengan tactical dribble kelas 1, tentu membantunya melewati hadangan lawan dengan mudah. Se largo hacia la parte izquierda para Ronaldo, que ahora sí se ha ido de negro. Trataba de irse también ahora de Nesta. Atención a Ronaldo, el disparo a las manos de Marquegiani. Dia juga sulit dijatuhkan. Tubuhnya sangat bertenaga, seperti yang dikatakan Paolo Maldini. Sangat merepotkan. Logo depois de Brasil e seleção de Andorra. Aí Ronaldinho botou na frente, capricha Ronaldinho, agora vai. Semua hal itu dia tuntaskan dengan kemampuan finishing yang klinis untuk mencatatkan namanya di papan skor. Diego Maradona merupakan lawan terbaik yang pernah saya hadapi selama saya berkarir. Menurut saya, yang mendekati kehebatan Maradona adalah Ronaldo Nazario ketika dia bermain untuk Inter Milan. Dia sangat hebat, sangat sulit menghentikannya, ucap Paolo Maldini. El balón que lo ha robado nuevamente ya Elías para Ronaldo, el toque de Ronaldo. Akan tetapi,
Ronaldo juga mengakui bahwa Paolo Maldini adalah bek tersulit yang pernah dia hadapi selama karirnya. Maldini adalah bek tersulit dan merepotkan sepanjang karir saya. Dia sangat besar, kuat, dan sangat cepat, ungkap Ronaldo Nazario. Setelah tampil menawan bersama Inter Milan dan memenangkan Ballon d'Or pertamanya, Ronaldo Nazario terbang ke Perancis untuk bertanding di Piala Dunia 1998 bersama Brazil. Pada fase ini, peran Ronaldo lebih besar daripada Piala Dunia edisi sebelumnya. Ronaldo, yang berstatus sebagai pemain terbaik dunia, tentu menjadi harapan besar bagi publik Brazil. Di perhelatan 4 tahunan tersebut, Brazil yang tergabung dalam grup A bersama Skotlandia, Maroko, dan Norwegia berhasil menjadi juara grup setelah mengalahkan ketiganya dan mengemas 12 poin. And the best player in the world scores for Brazil. Rivaldo puts Ronaldo in the clear. 4-1. Order restored for Brazil. And another one for Ronaldo to dedicate to his entourage. Namun, sesuatu yang dikhawatirkan Ronaldo terus terjadi. Dalam turnamen itu, dia sering mengalami rasa sakit pada lututnya yang sempat cedera parah. Sehingga, sebelum dan setelah pertandingan, dia selalu didampingi fisioterapis untuk memastikan bahwa dirinya masih bisa bermain. Meskipun begitu, dia masih mampu menorehkan 4 gol hingga babak semifinal dan membawa Brazil ke partai puncak. Rivaldo, Ronaldo, Brazil in front. Seconds into the second half, a lovely ball by Rivaldo to Ronaldo, who held off Cocu and finished. More than 1 billion people across the world are expected to watch the 1998 World Cup final. Brazil is favored to win an unprecedented 5th trophy. Brazil akan menghadapi tuan rumah Perancis di laga final. Tetapi, sebelum pertandingan final dimulai, ada misteri besar yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ronaldo Nazario, yang selalu ditunggu aksinya, tiba-tiba mengalami sakit misterius yang tidak jelas penyebabnya. Laga yang dinantikan ratusan juta mata terpaksa harus kecewa setelah mendengar kabar bahwa Ronaldo mungkin tidak akan tampil dalam laga final. Kabar itu menjadi hal yang sangat buruk bagi para pendukung Brazil karena mungkin akan kehilangan 50% kekuatan mereka. Kemudian, muncul banyak spekulasi liar ketika media berusaha mencari tahu mengapa pemain terbaik dunia itu akan melewatkan pertandingan terbesar dalam karirnya. Dikisahkan, 12 jam sebelum laga final, Ronaldo yang ketika itu berada di hotel bersiap kembali ke kamarnya dan akan tidur siang setelah makan. Namun, setelah berada di kamar, Ronaldo mengalami hal aneh. Seluruh tubuhnya mengejang hebat, mulutnya mulai berbusa, dan kemudian tidak sadarkan diri. Roberto Carlos, yang satu kamar dengan Ronaldo saat itu, menemukannya tergeletak di lantai, kemudian berteriak minta tolong. Beberapa jam kemudian, dia sadarkan diri dan tidak ingat apa yang terjadi dengan dirinya.
kondisinya saat itu dikabarkan tidak memungkinkan untuk bertanding. 4 jam sebelum kick-off, tim dokter Brazil melakukan pemeriksaan terhadap Ronaldo. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa dia tidak dalam kondisi bugar dan tidak diperbolehkan untuk bermain. Namun Ronaldo mencoba berbicara pada tim dokter mengenai kondisinya. Singkat cerita, dia diizinkan untuk bertanding dengan segala resiko yang dia ambil. Kemudian, ditemani tim keamanan Piala Dunia, Ronaldo segera berangkat menuju stadion menyusul rekan-rekannya. Beberapa waktu sebelum kick-off dimulai, kondisi ruang ganti timnas Brazil sangat tidak mengenakan. Di saat timnas Prancis melakukan pemanasan, tim arahan Mario Zagallo tidak kunjung masuk lapangan. Mereka masih menunggu kabar Ronaldo Nazário. Setelah sang pemain tiba, mereka bergegas masuk lapangan. Finale de la Coupe du Monde de football. Son maillot, le numéro 23, le 23e homme, alors que l'arbitre... Dan yang mengejutkan, meskipun tahu Ronaldo tidak baik-baik saja, sang pelatih tetap memasukkannya ke dalam starting line-up. Ronaldo memang bermain, namun penampilannya tidak maksimal dan tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Petit. Zidane! Lift off for France! Djokaya. Zidane! Vieira. Emmanuel Petit! 3! Prancis memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, menghancurkan harapan Ronaldo dan Brazil untuk mengangkat gelar Piala Dunia kelima mereka. Sakit misterius Ronaldo dianggap sebagai salah satu faktor kunci kekalahan Brazil. Banyak yang berspekulasi kenapa Ronaldo yang sedang bersinar tiba-tiba mengalami penyakit misterius. Beberapa konspirasi pun muncul. Mulai dari Brasil yang dibayar untuk mengalah, Ronaldo merasa tertekan dan stres berat, dia keracunan makanan, dan sebagainya. Investigasi dilakukan, namun tidak pernah menemukan kebenaran. Masih menjadi misteri hingga saat ini, mengapa sakit misterius itu terjadi. Tidak ada pihak manapun yang bisa menjelaskan dengan jelas, termasuk Ronaldo sendiri. Le ballon qui circule toujours au milieu de terrain, peut-être un appel en profondeur, voilà pour Ronaldo, Ronaldo qui évite la sortie de Cancel, Ronaldo sur son premier ballon dangereux qui vient ouvrir le score. Insiste ahora por el centro con esa combinación sobre Ventola, Ventola se hace un lío, recibe Ronaldo, Ronaldo el disparo y gol. Memasuki musim 98-99, musim kedua Ronaldo di kota Milan, dia lebih sering diganggu oleh cedera. Dia tidak bisa tampil secara optimal dan lebih sering masuk ruang perawatan ketimbang bertanding. Cedera lutut yang sempat menerpa dirinya
semakin parah pada musim tersebut yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting. Meskipun demikian, dia masih mencoba untuk kembali bermain dan mencetak gol-gol penting untuk timnya. Zamorano che aggancia bene al limite. Ronaldo, palla dentro, Ronaldo! Ed è il gol di Ronaldo! Dopo 6 minuti e 30 secondi. Pada musim itu, dia hanya mampu mencetak 15 gol dari 28 laga di semua kompetisi. Penurunan performa ini, selain sering mengalami cedera, bisa jadi karena dimulainya kebiasaan buruk Ronaldo di luar lapangan. Soal urusan sepak bola, dia memang jagonya. Akan tetapi, di luar kegiatan sepak bola, Ronaldo hanya manusia biasa yang tidak luput dari godaan dan persoalan dunia. Dalam periode ini, dia mulai melakukan kegiatan yang mungkin mempengaruhi performanya di lapangan. Ronaldo mulai lebih sering pergi ke tempat hiburan malam, mengonsumsi alkohol, atau bermain dengan para wanita cantik hingga pagi. Nama besar, bergelimang harta, mungkin saja memudahkannya mendapatkan apa yang dia inginkan di luar lapangan. Namun, ketidakmampuannya menahan hasrat, jelas adalah sebuah kanker yang perlahan akan menghancurkan karirnya. Ronaldo sendiri telah mengakui bahwa dia memiliki kehidupan pribadi yang tidak seimbang pada masa itu. Dia seringkali lebih memilih untuk bersenang-senang daripada fokus pada karir sepak bolanya. Cedera yang semakin sering dialaminya terus berlanjut dan mempengaruhi penampilannya di lapangan. Akhir musim 97-98, dia menjalani operasi untuk memperbaiki kondisi lututnya yang rusak. Jeda musim panas tersebut, dia habiskan untuk pemulihan dan tentu saja berpesta di klub malam. Musim 99-2000 menjadi mimpi buruk bagi Ronaldo. Pada pekan ke-10 melawan Lecce, Ronaldo mengalami cedera lutut yang mengerikan. Ronaldo ha sentito dolore proprio. Ruptur tendon patella. Robekan pada tendon yang menghubungkan tempurung lutut dengan tulang kering. Akibat cedera tersebut, dia harus absen 5 bulan dari lapangan dan menjalani perawatan intensif. Setelah 5 bulan berlalu, Ronaldo diwartakan siap kembali ke lapangan. Lazio e Inter si affrontano nella finale d'andata della Coppa Italia e dopo 5 mesi di assenza per un infortunio torna Ronaldo. Pada 12 April tahun 2000, Inter Milan menghadapi Lazio di partai final leg pertama Coppa Italia. Nama Ronaldo masuk dalam daftar pemain cadangan. Ketika itu, dia masuk sebagai pemain pengganti. Ronaldo's back. Ronaldo yang baru saja pulih dari cedera panjang hanya mampu bermain kurang dari 10 menit. Dia sempat beberapa kali mengancam pertahanan Lazio dan bahkan menerima tendangan keras dari pemain lawan. Selang beberapa menit kemudian, Ronaldo tersungkur tanpa ada kontak apapun. Kakinya terkilir saat menggiring bola. Dia jatuh ke lapangan lalu meringis kesakitan. Dia kembali mengalami cedera tendon, namun kali ini jauh lebih parah. Tendon tempurung lututnya robek sepenuhnya.
insiden itu membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat. Lagi dan lagi, dia harus menepi sangat lama untuk pemulihan lututnya. Gaya bermainnya yang buas dan meledak-ledak nampaknya tidak sanggup ditahan oleh lututnya. Itu menjadi salah satu momen paling memilukan dalam sejarah sepak bola dunia. Mantan fisioterapisnya membahas cedera tersebut dengan 442 pada 2018 dan dia menyatakan itu adalah cedera sepak bola terburuk yang pernah dia lihat. Tepat setelah operasi, lututnya bengkak seukuran bola sepak. Ada 3 atau 4 tabung yang mengalirkan darah. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sakit yang sangat sakit membuat Ronaldo terus menangis. Dia bahkan ingin morfin untuk menghentikan intensitas rasa sakitnya. Kurang lebih 20 bulan Ronaldo menepi dari lapangan dan berjuang untuk pemulihan. Dia terpukul secara fisik dan mental. Trauma kejadian tersebut terus menghantuinya hampir setiap malam. Namun, dukungan terus datang dari sekitarnya. Dia tidak ingin menyerah dan memilih untuk melawan rasa sakitnya. Dalam hatinya, dia ingin terus mencetak gol. Setelah menjalani rehabilitasi cedera yang sangat panjang dan melelahkan, Ronaldo dinyatakan pulih dan diperbolehkan merumput di lapangan. Pada September 2001, Ronaldo Nazario kembali menyapa pecinta sepak bola. Romania has surrounded the return of Ronaldo after some 18 months out. The shirt hasn't come off yet, but he's been warming up for the past. Tetapi kali ini, dia bukan lagi Ronaldo yang sama, yang lincah dan gemar berlari seperti dulu. Cedera lutut tersebut sangat mempengaruhi gaya bermainnya. Ronaldo, yang sebelumnya bermain sangat buas, kini harus lebih berhati-hati. Ahí está precisamente, que pase de Vieri para Ronaldo. Ronaldo que marca. 0-1 en el marcador. La alegría para el brasileño. Extraordinaria la jugada. Musim itu, dia juga masih sering keluar masuk ruang perawatan karena mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen selama 3 bulan. Selain itu, pergantian pelatih dari Marcelo Lippi ke Hector Cooper juga berpengaruh pada Ronaldo. Hector Cooper tidak cocok dengan Ronaldo dan menganggap sang pemain adalah masalah. Sang pelatih lebih memilih Christian Vieri ataupun Alvaro Recoba sebagai penyerang utama. Begitupun Ronaldo, yang menyatakan tidak cocok dengan gaya kepelatihan Hector Cooper yang memberikan latihan fisik sangat keras sehingga membebani lututnya. Banyak yang menganggap Ronaldo Nazario telah kehilangan daya ledaknya. Timnas Brazil pun dibuat cemas karena menjelang Piala Dunia 2002, Ronaldo tidak kunjung kembali ke permainan terbaiknya. Banyak yang memprediksi
masa jaya Ronaldo telah habis. Prediksi itu sempat terlihat akan menjadi nyata usai di musim 2001-2002. Ronaldo hanya mengemas 7 gol dari 16 laga di semua kompetisi. Jauh dari kata produktif untuk seorang striker. Al sinistro, il velo, Ronny, la piazza, gol, 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 e 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 gol, Ronny! Que tenía el marcador, pero vamos a ver ahí el remate de Ronaldo y el 2-1. Marcó Ronaldo el 2-1, el brasileño que se ha convertido en el salvador del equipo. Namun, pelatih Brazil saat itu, Luis Felipe Scolari, secara mengejutkan memasukkan namanya ke dalam pasukan Brazil yang akan berlaga di Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Luis Felipe Scolari, que vai anunciar os 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. E Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Sang pelatih masih percaya bahwa Ronaldo akan memberikan perbedaan dan mengubah permainan. Namun tidak sedikit pula yang menganggapnya perjudian. Pada Piala Dunia 2002, tidak disangka-sangka jika Ronaldo bisa tampil brilian dan mengukir salah satu penampilan individu paling ikonik sepanjang sejarah Piala Dunia. Rivaldo. Ronaldo pede o cruzamento, bola pro Ronaldo. Gol! Di Korea Selatan dan Jepang, Ronaldo mampu mencetak 4 gol di fase grup yang membuat kepercayaan dirinya meningkat drastis. Brazil on the burst, two in the middle, one is Ronaldo! Simply irresistible. Ronaldo's corner. They've got another one. Guess who? Saat memasuki babak 16 besar, ketajamannya tidak hilang ketika dia mencetak gol untuk menyingkirkan Belgia dari kompetisi. Vem Cleberson, Ronaldo pede, Cleberson viu, fez o toque, pro Ronaldo, bateu, gol! 직선 좋아요. 들어갑니다. 자, 여기서 호나우도 슛! Pada laga perempat final, Ronaldo tidak mencetak gol saat Brazil mengalahkan Inggris 2-1. Akan tetapi, dia mengalami sedikit cedera di pahanya. Media pun kembali menyoroti cederanya dan mengaitkannya dengan riwayat cedera Ronaldo serta kejadian pada Piala Dunia 1998. Pemberitaan cedera tersebut membuat Ronaldo jengkel dan tidak nyaman. Para media lebih banyak memberitakan cederanya ketimbang performa Ronaldo di lapangan. Jelang laga melawan Turki di semifinal, dia melakukan hal tidak terduga. Ronaldo mencukur rambutnya dan hanya menyisakan sedikit rambut pada bagian depan. Hal ini jelas mengundang gelak tawa ketika dia keluar dari hotel dengan gaya rambut yang unik dan nyeleneh. Perhatian media pun beralih pada gaya rambut Ronaldo dan berhenti membahas cederanya. Seketika, potongan rambut Ronaldo menyebar ke seluruh dunia dan mewabah layaknya virus. Gaya rambutnya ditiru banyak orang dan menjadi tren di kalangan pecinta sepak bola saat itu.
pada pertandingan semifinal, Ronaldo kembali menebar teror. Gilberto Silva to Ronaldo. Ronaldo for Brazil. Oh, what do you say about that? Extraordinary. 49 minutes gone. Every World Cup needs a hero, and Ronaldo is one here. His 6th goal of the tournament, and even Rushdu could do nothing about it. Gol tunggalnya membawa tim Seleção memulangkan Turki si kuda hitam. Jerman, yang menjadi lawan Brazil di partai puncak, tidak luput dia permalukan. From a free kick in a World Cup final. I'm glad you listen to me sometimes, Righty. Anyway, it's a kick-off here for Brazil. We're about to start the World Cup final of 2002. The first one of the new century. Advantage played by the referee, and it was Ronaldinho who took advantage, and Ronaldo's in here! Here he is again, Ronaldo. This is Ronaldinho, and Ronaldo's in here for Brazil! And Oliver Kahn is able to make the save at Ronaldo's feet. That's where they want him, right near the penalty area. You've got to say it's been a... Goes to his right. But again, Ronaldo just runs into trouble. This is Harman. Ronaldo wins it back. Now can he find Rivaldo? Yes, he can. Rivaldo! Oh, it's come off Kahn. Ronaldo! Brazil are in front. It's Ronaldo! Mistake by Oliver Kahn after all the great saves he's made, and the man who bounces is Ronaldo. Ronaldo memaksa Oliver Kahn, yang merupakan salah satu kiper terbaik dunia saat itu, memungut bola 2 kali dari gawangnya. So Ronaldinho's dropped back a bit here. Cletus. Rivaldo's dummy. Ronaldo! It's 2-0. And Ronaldo is rampant now. Resplendent Ronaldo. 2 for him, 2 for Brazil, and is that their 5th World Cup? Just running down the clock a bit here with another substitute, and Ronaldo actually will not be on the field when the match ends. Jerman dipermalukan habis-habisan. Brazil keluar sebagai juara Piala Dunia 2002. But Danielson doesn't want to know about that. He's trying to go past Asamoah now. Is the referee going to pick up the ball and sound the final whistle? And he does. And Brazil win the World Cup for the 5th time. And Ronaldo, the woebegone figure of 4 years ago, is now a World Cup winner. Ronaldo memang pernah menjuarai Piala Dunia pada 1994, namun kali ini rasanya jauh berbeda. Karena dia menjadi aktor utama Brazil memenangkan gelar Piala Dunia kelimanya. Hal yang selalu dia impikan sejak kecil, kini menjadi kenyataan. Ronaldo terpilih sebagai Man of the Match dan menyabet gelar top skor dengan 8 gol yang dicetaknya dari 7 laga, terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dan belum terpecahkan hingga saat ini. Fenomenal. Brazil are world champions.
Setelah mengantarkan Brazil menjuarai Piala Dunia, banyak yang memprediksi bahwa Ronaldo Nazario akan memenangkan gelar Ballon d'Or keduanya. Berkat penampilan gemilangnya di Piala Dunia, telah menunjukkan bahwa Ronaldo belum berakhir. Setelah perhelatan Piala Dunia, Real Madrid memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Ronaldo Nazario menjadi bagian dari proyek Los Galacticos jilid pertama sang raksasa Spanyol. Bueno, todo. Intentaré hacer todo para corresponder a la expectativa. Dia meninggalkan Inter Milan setelah 5 tahun menetap di sana. Meski tidak mempersembahkan banyak trofi, Ronaldo telah memberikan warna berbeda dan mengukir sejarah bersama Inter Milan. Kesannya kepada para fans tidak akan terlupakan. Ronaldo sebenarnya bahagia bersama Inter. Dia mengaku terpaksa pindah karena konflik dengan Hector Cooper dan tidak adanya dukungan dari Massimo Moratti, presiden klub kala itu. Pada akhirnya, Ronaldo memilih hengkang ke Real Madrid dengan nilai transfer 45 juta euro pada musim panas 2002. Usianya 25 tahun kala itu. Bergabung dengan Real Madrid, Ronaldo Nazario menjadi bagian dari pembentukan Los Galacticos jilid pertama oleh Florentino Perez, di mana para bintang teratas seperti David Beckham, Luis Figo, hingga Zinedine Zidane bermain untuk Los Blancos. Debutnya terjadi ketika Real Madrid bertanding melawan Alaves di pekan kelima La Liga. Dia masuk sebagai pengganti di menit ke-64, kemudian mencetak gol semenit berselang. Cambiaso, el centro de Roberto Carlos sobre Ronaldo, Ronaldo que controla con el pecho, puede marcar, gol de Ronaldo. Selanjutnya, gol demi gol terus dia cetak dari kedua kakinya. Le ha buscado McManaman a Ronaldo, Ronaldo chuta, gol de Ronaldo, que marca su segundo. No consigue controlar, pero puede robar Ronaldo. Vamos a ver Ronaldo que hace una bicicleta, se planta en el área, chuta Ronaldo, gol. Pada musim pertamanya di Real Madrid, Ronaldo mengalami beberapa cedera yang membuatnya tidak bisa bermain di semua pertandingan. Namun, ketika dia bermain, Ronaldo tetap menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas 1. Zidane talking of skill and technique. It's brilliant for Ronaldo. Surely now, Ronaldo! Salah satu penampilan paling mengesankannya di musim tersebut adalah ketika dia mampu mencetak hat-trick ke gawang Manchester United di pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions musim 2002-2003. Pada laga yang berlangsung di Old Trafford, 23 April 2003, Ronaldo tampil ganas dengan mencetak hat-trick yang mengantarkan Real Madrid ke babak semifinal. Ronaldo on the move. It's Ronaldo. Oh, it's a stunner. From one end of the pitch to the other. Roberto Carlos, Ronaldo, and that surely now is game over. Ronaldo, oh, that's sensational. What a goal by Ronaldo, and what a goal to complete the hat-trick. Mengejutkannya,
Ronaldo yang telah menghancurkan hati para penggemar Manchester United diberikan standing ovation oleh publik Old Trafford saat dia ditarik keluar lapangan pada menit ke-67. The man of the moment, the man of the night. He's just the best player in the world, that's what he is. Hari itu, Real Madrid memang kalah 3-4 dari Setan Merah, tetapi menang agregat 6-5 atas Manchester United. UEFA Champions League, thanks to a hat-trick from Ronaldo. Zidane makes up for the disappointment of losing out with Juventus. Musim 2002-2003 diakhiri dengan perolehan 29 gol di semua kompetisi. 23 gol diantaranya dia cetak di La Liga dan mengantarkan Real Madrid menjadi juara musim itu. Memasuki musim 2003-2004, berkat tim kebugaran Real Madrid, Ronaldo tidak banyak mengalami cedera dan tampil lebih konsisten. There is Ronaldo. Got past Ronaldo. Ronaldo, can he make it 5? Was there ever any doubt that he'd make it? Roberto Carlos, balón para Ronaldo, ojo que puede disparar. Gol. Gol de Ronaldo Nazario da Lima. Mewahnya lini tengah Real Madrid tentu saja adalah keuntungan bagi Ronaldo. Dengan adanya David Beckham, Guti, Luis Figo, hingga Zinedine Zidane yang merupakan para gelandang terbaik di eranya, memberikan peluang lebih besar bagi Ronaldo untuk mencetak banyak gol. Arriesgar el Real Madrid y montar la contra. Ojo porque el balón es bueno para Ronaldo dentro del área. Gol! Dia mencetak gol hampir di setiap laga. David Beckham, here is Beckham with a bit of space, chips it in there, Beckham, Ronaldo, and that is nice end of game. What a cool head from David Beckham and great work from Solari. Ronaldo, my word, that is unbelievable from Ronaldo. What a spectacular finish. Out of nothing you expect. Ketika itu, Ronaldo memang sudah tidak segesit kala membela PSV atau Barcelona. Bersama Real Madrid, dia mengubah cara bermainnya menjadi lebih simpel. Driblenya masih berkelas, namun tidak secepat kala dia belum dihantui cedera lutut. Vamos a ver qué es lo que inventa el brasileño Ronaldo con Luis Prieto, lo que ha hecho Ronaldo. Pada fase ini, Ronaldo lebih sering berperan sebagai target man, goal poacher, ataupun fox in the box. Dia tidak lagi bekerja keras untuk melewati lawan. Tugasnya sederhana, terima umpan, kemudian mencetak gol. David Beckham curls, that's a great cross, and it's a goal, Ronaldo! Look at his face. Ronaldo sadar, jika rekannya adalah para gelandang terbaik, dia hanya butuh penempatan posisi, mengekspos ruang kotak penalti, dan menyelesaikan umpan matang dari rekannya. Kecepatannya memang menurun, tetapi soal finishing, dia tetap nomor 1. Salgado, ahí está la incorporación del Due, la pone, control con el pecho de Ronaldo, el rebote, gol, 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 gol. Pada musim ini, Real Madrid bermain tidak konsisten, tetapi bagi Ronaldo, dia menjalani salah satu musim terbaiknya karena minim cedera. Just kicked off the Madrid derby against their rivals Atletico Madrid. It's Ronaldo. Straight away Madrid on the attack. Ronaldo! Goodness gracious me. Less than 10 seconds into the game and Ronaldo. Musim 2003-2004, sang fenomena mencetak 31 gol dari 48 laga. Dia juga menjadi top scorer La Liga dengan perolehan 24 gol. Musim 2004-2005,
dirinya mengalami penurunan. Ronaldo hanya mencetak 24 gol dari 45 laga. Recupera Jesús, pase en profundidad para Ronaldo, sigue Ronnie, puede pegarle Ronnie directamente, ha levantado el banderín, se le ha quitado de encima, es un gol. Begitupun musim 2005-2006, produktivitas golnya terus menurun, menjadi 15 gol saja dalam semusim. Vamos a ver que el balón se le ha quedado a Ronaldo, ha marcado el Real Madrid, en un balón rechazado, se le quedó el balón a Ronaldo. Y Ronaldo coloca el ataque, viene la pelota para Ronaldo, Ronaldo va a meterse en el área, Ronaldo encara a Víctor Valdés, Ronaldo. ¡Gol! Dirinya juga mulai sering tidak masuk dalam susunan pemain Real Madrid. Ronaldo, yang memang dikenal menggemari kehidupan malam, ketika di Madrid, kebiasaannya berpesta semakin menggila. Bahkan, Florentino Perez menyewa petugas keamanan untuk menjaga Ronaldo agar tidak sering berpesta. Tidak kehabisan akal, Ronaldo justru mengajak para petugas keamanan bergabung dengannya. Meski demikian, dia mengaku tetap menjaga tubuhnya agar bisa bermain bagus untuk Real Madrid. Ronaldo juga mengaku bahwa dirinya hanya berpesta ketika Los Blancos meraih kemenangan dalam pertandingan. Terkadang, saya mungkin terlalu banyak berpesta. Tetapi sebenarnya, tidak seperti itu. Saya selalu bertanggung jawab, dan saya selalu berusaha untuk tidak menyakiti tubuh saya. Setelah memenangkan pertandingan, saya suka merayakan. Masalahnya, kami selalu menang, ucap Ronaldo sambil tertawa. Hal itu juga diakui oleh rekan Ronaldo di timnas Brazil, Zé Roberto, yang mengatakan, meski habis berpesta dan begadang, Ronaldo, dia tetap bertenaga dan sulit dihentikan dalam sesi latihan. Dia suka berpesta hingga pagi, tetapi tetap berlatih sangat buas, ucap Roberto. Tidak hanya soal pesta dan mabuk, Ronaldo juga kerap berhubungan dengan banyak wanita. Saat ini pun, dia diketahui memiliki 4 anak dari beberapa wanita berbeda. Ronaldo, yang saat itu menikmati puncak kejayaan karirnya, tentu membuat hidupnya bergelimang harta. Terlebih, Real Madrid menggajinya sangat tinggi, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pesepak bola dengan bayaran termahal di dunia. Dengan ketenaran, bergelimang harta, bermandikan emas bersayap uang kertas, dia kerap membuat pesta di akhir pekan dan mengundang rekan setimnya. Meski performanya terus menurun, Ronaldo masih dipercaya Brazil untuk berlaga di Piala Dunia 2006. Pada ajang itu, Brazil yang berstatus sebagai juara bertahan 2002 hanya mampu melangkah hingga perempat final setelah dikalahkan 0-1 oleh Prancis. So is Thuram, so will be Gallas. Danger now, here's a big chance. France have the lead. Thierry Henry has stooped for the glory. And it's Brazil 0, France 1. Walaupun begitu, dia masih mampu mencetak 3 gol yang membuat jumlah golnya di Piala Dunia menjadi 15 gol. Удар! Гол! Дубль Зубастика! 4-1. Kaká through the gap and Ronaldo is onside and he's around the keeper. The finish was inevitable. Jumlah tersebut sempat membuatnya jadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, memecahkan rekor legenda Jerman Gerd Müller yang mencetak 14 gol. Namun, rekor itu hanya bertahan 8 tahun sebelum akhirnya dipecahkan Miroslav Klose pada Piala Dunia 2014.
Memasuki musim 2006-2007, segalanya menjadi lebih sulit untuk Ronaldo. Riwayat cedera lutut parah yang berkepanjangan masih selalu membekas dan lukanya tidak pernah sembuh 100%. Di sisi lain, Ronaldo Nazario semakin terlena dengan kehidupan malamnya. Dia mulai tidak disiplin dan berlatih malas-malasan. Pola hidup yang tidak sehat dan tidak teratur ini membuatnya mengalami kelebihan berat badan. Dikabarkan, bobot tubuhnya sempat menyentuh 100 kg. Fabio Capello yang menukangi Real Madrid kala itu lebih memilih memainkan Gonzalo Higuain atau Ruud van Nistelrooy sebagai penyerang tengah. Sementara Ronaldo lebih sering di bangku cadangkan, bahkan tidak masuk ke dalam susunan pemain. Sang pelatih tidak banyak memberikan kesempatan bermain padanya. Obesitas ini menjadi malapetaka bagi karirnya. Ni por un lado ni por el otro, Ronaldo, el control de Ronaldo, gol, ha empatado Ronaldo. Ronaldo hanya mampu mencetak 1 gol dari 7 pertandingan La Liga. Fakta tersebut membuat Real Madrid enggan mempertahankannya. Terlebih, gajinya juga sangat tinggi. Saat kondisi fisiknya tak lagi ideal, Real Madrid mempersilahkannya untuk pergi. Selama hampir 5 musim berseragam Real Madrid, Ronaldo Nazario telah mencetak 104 gol dari 177 laga dan mempersembahkan beberapa trofi. Kemudian, pada Januari 2007, AC Milan datang menawarinya kontrak dan berjanji memberinya kesempatan bermain yang lebih banyak. Real Madrid melepasnya seharga 7,5 juta euro. Ketika pertama kali datang ke AC Milan, Ronaldo memiliki tubuh yang begitu gempal. Carlo Ancelotti, yang saat itu masih menukangi AC Milan, sampai menggelengkan kepala melihat sang pemain berjuluk fenomena kelebihan berat badan. Sebelum pertandingan pertamanya untuk I Rossoneri, Ancelotti mengatakan bahwa Ronaldo tidak akan bisa berlari dengan tubuh seperti itu. Dia harus menurunkan berat badannya, namun Ronaldo enggan memenuhi permintaan sang pelatih. Dia yakin tetap produktif, meski kondisi tubuhnya tidak lagi ideal. Ancelotti mengisahkan, Ronaldo berkata kepada saya, "Anda ingin saya melakukan apa di lapangan? Mencetak gol atau berlari? Jika untuk lari, tempatkan saya di bangku cadangan. Jika untuk mencetak gol, masukkan saya ke dalam tim." Kemudian, saya mempercayainya untuk bermain. Dan benar, dia tidak lari, namun bisa mencetak 2 gol, kata Carlo Ancelotti. 2 gol tersebut dia cetak saat laga tandang melawan Siena di Serie A yang memberikan kemenangan 3-4 untuk AC Milan. Attenzione, Kaká in area, Kaká sotto porta, la porta Ronaldo, rete, Ronaldo ancora lui. Grande lavoro. Setengah musimnya bersama I Rossoneri, dia sumbangkan 7 gol dan 4 assist dari 14 laga. Più lontano, Ronaldo sfida Max, Ronaldo sinistro! Proprio Ronaldo! 1-0 per il Milan, il calcio è strano. Y no consigue controlar, pero puede robar Ronaldo. Vamos a ver Ronaldo que hace una bicicleta, se planta en el área, chuta Ronaldo, ¡gol! Namun, pada musim 2007-2008, kesombongannya tinggal cerita. Ketika AC Milan menghadapi Livorno pada Oktober 2007, Ronaldo kembali mengalami cedera parah. Dia mengalami patah tulang kering. Parahnya lagi, cedera lututnya ikut kambuh.
Cedera parah yang tidak kunjung sembuh memaksa Ronaldo pensiun lebih cepat dari dunia sepak bola profesional pada Februari 2008. Usianya masih 31 tahun kala itu. Namun, 10 bulan setelah keputusannya pensiun, datang tawaran kontrak dari Corinthians pada Desember 2008. Alasan utamanya, dia bergabung dengan Corinthians adalah untuk membantu klub tersebut dalam kompetisi domestik dan internasional, serta untuk membangkitkan kembali semangat bermainnya. Ronaldo Nazário kembali ke kampung halamannya. Do Douglas. O Alessandro chegou e fez o corte. E olha o Corinthians tentando responder. Elias pro Ronaldo. A posição é legal. Fez o corte no Triguinho. Pede no meio, Elias por cobertura. Golaço! Gol do Corinthians! Dia bermain selama 2 musim di sana dan mempersembahkan beberapa gelar. Bateu o martelo. Olha o Ronaldo, pedalou, bateu! Do Corinthians! Ronaldo, número 9, o fenômeno, um golaço. Kemudian, berat badan yang kian tidak terkendali membuatnya pensiun di usia 34 tahun. Ketika kecil, saya selalu ingin menjadi Ronaldo Nazário. Ketika dia bermain, semua orang ingin menirunya. Gerakannya, finishingnya, dan semua yang dia tunjukkan di lapangan. Dia memiliki gaya yang sangat elegan. Dialah yang membuat saya berdiri di depan televisi, menonton pertandingan, kata Zlatan Ibrahimovic dalam sebuah wawancara. Ronaldo Nazário adalah pahlawan saya. Saya suka menonton pemain seperti Zidane, Ronaldinho, dan Rivaldo. Tetapi, dia adalah striker terbaik yang pernah saya lihat. Begitulah kata Lionel Messi. Sepanjang karirnya, dia telah mencetak 362 gol dari 555 laga, baik bersama klub maupun timnas Brazil. Semua trofi di level klub ataupun internasional, gelar individu terbesar, hampir dia raih semuanya. Namun, ada satu gelar bergengsi yang tidak pernah dia dapatkan, yakni trofi Liga Champions. Selama masa jayanya, baik bersama Barcelona, Inter Milan, ataupun Real Madrid, dia tidak pernah mengangkat piala si kuping besar. The best football player I have ever seen on a pitch. I think injuries killed a career that could be even more incredible, but the talent this guy had with 19 years old here, Ronaldo Nazário, something incredible. Jika seandainya Ronaldo Nazário tidak pernah mengalami cedera parah, mampu menjaga kebugaran, dan menahan diri dari dunia malam, mungkin ceritanya akan jauh berbeda. Dia mungkin bisa melebihi Pelé, seniornya di Brazil, ataupun mendapat karir yang jauh lebih baik dari yang kini dia dapatkan. Namun kenyataannya, meski dengan penuh cedera dan kontroversi, Ronaldo Nazário tetap mendapatkan tempat di hati para pecinta sepak bola. Dia pernah cedera parah berkali-kali, merasakan sakit yang terlampau sakit. Namun Ronaldo tidak pernah menyerah dan mencoba terus bangkit. Saat ini, dia melanjutkan karirnya dalam dunia bisnis, namun tidak jauh dari dunia sepak bola. Ronaldo diketahui menjadi pemilik dari klub Spanyol, Real Valladolid. Demikianlah kisah Ronaldo Nazário, salah satu striker nomor 9 terbaik sepanjang masa, seorang pemain yang begitu fenomenal yang akan selalu dikenang. Gracias, Ronaldo Nazário, o fenomeno.
pegar um pouquinho aqui. Now can he find Rivaldo? Yes, he can. Rivaldo! Oh, it's come off guard. Ronaldo! Brazil are in front. It's Ronaldo! Cleverson. Rivaldo's dummy. Ronaldo! It's 2-0!